Uya dengan pengacara Rasman Arif Nasution kini sepertinya tidak bisa mencapai titik damai. Belakangan, Uya Kuya juga dilaporkan di Polda Sumatera Utara oleh Rasman karena sangkaan melanggar UU ITE. Berbeda sikap seperti apa yang dilakukan Rasman, Uya Kuya justru merespon laporan polisi itu dengan membuat karya musik dan video klip. Mungkin ini adalah jawaban Uya Kuya atas ucapan Rasman Arif yang meragukan keartisan Uya Kuya. Yang menarik dalam pembuatan video klip ini, selain melibatkan Dennis dan Dr. Richard Lee, Uya juga menyertakan Cinta Kuya untuk mendapat peran sebagai netizen julid yang kerap memberi komentar di media sosial. Saat ditemui oleh awak media, putri sulung dari pasangan Uya Kuya dan Astrid ini juga menanggapi perselisihan yang terjadi antara sang ayah dengan Rasman Arif Nasution. Cinta mengatakan sangat sakit hati dengan cara Rasman yang dianggapnya melecehkan wanita. Lantas, bagaimana Cinta merespon kondisi ayahnya yang kini sudah dilaporkan di Polda Sumatera Utara? Dan seperti apakah curhatan hati Cinta terhadap cara Rasman yang kerap memberikan pernyataan-pernyataan di media sosial? Karena papa bener. Itu sih sesimpel as that gitu. Simpelnya papa bener. Terus dia yang ya gimana ya gimana ya maksudnya dia yang memulai duluan perperangan kan, maksudnya dia yang mancing-mancingin papa gitu kan. Udah tahu papa kalau kayak gitu malah diikut pancing kan, jadi ya udah. Nggak ada dampak apa-apa sih. Cuman jadi butuh effort, jadi capek. Ya. Tapi kalau kita bicara ya, saya bukannya apa-apa ya. 99,99%, hampir 100% netizen semua berpihak sama siapa? Sama yang benar. Berpihak sama siapa? Saya nggak bilang berpihak sama saya ya. Berpihak, ya kita lihat aja gampang. Cari di semua sosial media, semua YouTube, semua Instagram, semua Twitter, netizen yang berkomentar soal ini. Komentarnya apa sih? Gampang, itu juga bisa dipakai untuk kepolisian, untuk melihat opini publik yang berkembang. Karena menurut saya, polisi itu juga dalam menentukan satu kasus atau melihat satu kasus itu, pasti akan melihat opini publik yang berkembang. Kalau ini sudah meresahkan, siapa yang membuat resah? Siapa yang membuat gaduh? Dan saya yakin polisi kita, Polda, Polri, semua melihat kok berita yang berkembang di sosial media, di masyarakat, dan kita bisa lihat, tinggal buka aja komentarnya dimanapun. Termasuk di Abang itu juga kan punya Instagram yang sekarang udah ditutup kolom komennya. Dulu kan ada tuh yang dulu belum ditutup. Lihat deh, netizen 99% gimana? Saya nggak mau ngomong, tinggal silakan lihat sendiri. Enggak, kita nggak kesel kok. Capek sih iya pasti, lebih capek. Lebih capek kenapa tuh, Pi? Lebih capek karena kan ibaratnya jadi gue mesti dengar kanan, dengar kiri. Tapi satu hal, gue selama hampir sebulan ini tidak pernah membuka Instagramnya Abang itu. Nggak perlu buat gue. Kalaupun akhirnya ada yang ngelapor, kasih video ke gue. Nih tadi ngomong gini, oh ya udah. Tapi gue nggak pernah iseng-iseng. Pernah sih sekali. Pernah sekali. Inspirasi Pi. Tapi gue abis itu nggak usah karena gue nggak mau menjadikan masalah ini jadi suatu hal yang membuat kita penyakit hati, makan hati, capek. Kan saya udah tunjukkan saya nggak pernah marah-marah sampai uratnya keluar. Dasar kau, lihat saja nanti. Awas saya. Wow. Bikin malu kalau saya begitu. Apa yang anak-anak saya pasti malu kalau saya begitu, melihat bapaknya begitu. Makanya saya tidak mau membuat anak saya malu. Memiliki bapak yang tukang marah-marah. Saya nggak mau. Saya jaga. Apalagi jejak digital itu kan sampai tua nanti akan kelihatan. Dan sekarang gampang. Lihat aja public opinion yang berkembang di masyarakat seperti apa. Itu bukan saya yang mengatur loh. Jangan sampai dia bilang lagi bahwa itu netizen yang bisa dibayar. Apakah gue mampu membayar jutaan netizen? Tidak. Aku kalau dibilang ikut pancing sih, aku sih go with the flow aja ya. Kalau emang misalkan ini emang udah parah banget, kayak contohnya Tante Dennis itu dilecehkan oleh dia, dilecehkan secara verbal, ngomongnya bener-bener parah gitu kan ya, kasar gitu. Masa ngomongin soal badan perempuan di depan kamera, di depan istilahnya di depan ya kamera lah. Masuknya ke YouTube, masuk ke infotainment bla 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 dan something like that, itu kan nggak banget. Aku sebagai perempuan ya aku ngomong dong terus terang aja kayak masa iya pengacara kayak gini sih, nggak mungkin kan, maksudnya masa ngomongin badan perempuan kan nggak boleh. Emang this is our body, this is our choice. Kalau emang kalau kita emang punya yang maksudnya udah dari lahir emang udah besar ya udah kayak nggak usah nyuruh, nggak
nggak usah ngomongin perempuan deh, kan cowok ya cowok gitu loh. Tapi ya gimana ya, balik lagi ya, aku keselnya di situ karena aku juga perempuan gitu, aku wanita umur 18 tahun gitu, maksudnya masa digituin gitu kan, nggak banget. Marah juga dong di situ juga gitu. Aku sebagai perempuan, sebagai wanita tuh sakit hati banget, bener-bener sakit hati. Masa ada gitu kan seorang bapak, seorang pengacara, bapak yang udah punya anak perempuan, ngomongnya kayak gitu di depan media yang dibanyak lihat oleh orang-orang, dilihat anak kecil, diliatin semua orang deh, semua umur gitu kan. Itu kan nggak wajar banget, itu kan udah offside banget lah kalau kata nongkrong aku kan, udah nggak baik banget lah intinya. Udah gitu ngomongin soal struktur badan perempuan, apalagi dia juga nyamain, maaf ya, alat vital lelaki sama huruf hijaiyah. Itu yang bikin aku juga kesal sebagai orang Islam, sebagai muslim. Itu bener-bener wah, nggak banget gitu. Ini harus maksudnya harus ditindakan gitu. Walaupun aku emang umur aku masih 18 tahun, cuman aku umur 18 tahun ngeliat itu kan emang nggak bener, nggak banget gitu loh. Gitu sih. Kapan lagi kan jadi netizen kan? Aku di sini jadi netizen, jadi yang kena omelan sama abang pengacara itu. Jadi aku yang jadi netizen yang dikomentar. Jadi aku komen, nggak, maksudnya kayak istilahnya aku komentar terus sama dia malah ngomongin kepala bapak kau udah gitu ya gitu. Aku jadi yang julid aja deh. Kapan lagi akan jadi yang julid kan? Semoga dengan lagu ini semoga dia bisa ngaca gitu sih. Mungkin lebih sadar diri biar bisa reflect diri untuk lebih baik. Dibilang sentilan ya tergantung dia lah. Mau ngambilnya itu sebagai sentilan atau enggak bebas, terserah dia. Kita mah awalnya emang buat senang-senangan aja, bikin lagu juga have fun aja kan. Riuh perselisihan antara Uya Kuya dan Rasman Arif pada mulanya terjadi karena dugaan penipuan yang dilakukan oleh Medina Zain. Uya yang merasa dirugikan melaporkan Medina ke Polda Metro Jaya. Rasman Arif sebagai kuasa hukum yang ditunjuk oleh Medina Zain tentu saja memberi pernyataan untuk membela kliennya tersebut. Yang terjadi selanjutnya adalah justru masalah semakin meluas dan melibatkan banyak pihak. Lantas, seperti apakah kelanjutan kasus Uya Kuya versus Medina Zain yang telah dilaporkan oleh Uya di Polda Metro Jaya? Dan seperti apakah tanggapan Uya Kuya yang mengetahui kalau dirinya justru juga dilaporkan oleh Rasman Arif di Polda Sumatera Utara? Kasus MZ ini tidak berhenti kok, tenang aja. Saya masih percayakan sama kepolisian untuk mengurus kasus ini. Artinya masalah ini masih berlanjut, kita tunggu saja. Dan saya tidak mau mengintervensi polisi, saya tidak mau mengganggu pihak polisi. Nggak kayak yang satu lagi kan ada bilang tuh, waktu ngelaporin gue ke Polda, bilang katanya saya sudah memberitahu Bareskrim Mabes Polri untuk tidak membawa kasus ini, kasus yang ngelaporin gue ke Jakarta. Dia bilang saya sudah memberitahu. Itu kan memang intervensi, kalau saya sama sekali nggak mau. Saya percayakan sama Polda, saya juga nggak mau nanya gimana lagi Pak, biar ikutin aja. Karena saya percaya polisi itu profesional. Dia melaporkan gue apa, gue juga nggak tahu. Kalau melaporkan gue atas UU ITE itu kan harus ada somasi dulu, baru bisa dilaporkan. Dan gue belum menerima surat somasi ke rumah gue. Intinya gitu kan, harus ada. Kenapa harus surat somasinya? Dan intinya, setahu gue, saat kepolisian, Polda, Polres, Polsek atau menerima LP pelaporan seseorang, kalau urusan ITE pasti ditanya dulu mana surat somasinya. Karena kemarin Dennis pun ngelaporin ke Polda, polisinya nanya mana surat somasinya, udah somasi belum? Dennis kan udah, makanya baru diterima laporannya. Kalau sampai ada orang yang melaporkan ITE tiba-tiba tanpa somasi, tanpa surat somasi, itu yang harus dipertanyakan. Ya makanya ini kan intinya kolaborasi yang sangat ciamik dan aduhai kan. Dan intinya kalau emang orang-orang yang memiliki pikiran yang luas, intelijensia yang tinggi, menganggap lagu ini adalah sebuah lagu yang tinggal diambil, disari dan dinikmati aja.